Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 956. Kiao An tampak sangat tertekan dan menggaruk kepalanya yang botak. Setelah sekian lama, dia berkata, Chen Feng, saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang Istana Raja Jin, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang di Istana Pangeran Jin. Sekali Anda menyinggung, tidak ada yang bisa melindungimu. Apakah kamu mengerti? Chen Feng tampak tak berdaya dan berkata tanpa berkata-kata, di matamu, aku hanyalah pembuat onar, kan? Aku orang baik, mengapa aku menyinggung orang lain? Setelah memikirkannya, dia hanya berhenti menyembunyikannya. Sejujurnya izinkan saya memberitahu Anda, anak Jiu Qiansui dari Istana Raja Jin itulah yang datang ke negara Wei secara khusus untuk meminta saya menyelamatkan Putri Yue. Sekarang Anda mengerti, saya tidak menyinggung Istana Raja Jin, tapi Istana Raja Jin meminta bantuanku. Ini, Kiao An berdiri karena terkejut. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan tidak percaya, apa yang terjadi dengan Putri Yue? Jiu Qiansui benar-benar pergi untuk mengundangmu secara langsung. Tahukah kamu bahwa lelaki Jiu Qiansui tidak akan meninggalkan rumah Raja Jin selama bertahun-tahun? Dia adalah orang yang sombong. Mereka yang pergi hanya akan mematuhi Pangeran Jin. Bahkan ada rumor bahwa Jiu Qian adalah orang paling kuat di seluruh kerajaan naga. Dilihat dari reaksi Kiao An, Chen Feng hampir yakin itu kekuasaan Istana Pangeran Jin memang merupakan teror yang hebat. Tapi selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku mendengar tentang orang dengan kekuatan tempur terkuat di kerajaan naga. Saya tidak tahu apakah ini menyombongkan diri. Dia menyipitkan matanya dan berkata, katakan padaku baik-baik, keberadaan seperti apa rumah Raja Jin itu. Jika kamu memberitahuku, aku akan memberitahumu apa yang terjadi pada Putri Yue dan mengapa Jiu Qian mengundangku untuk datang. Sekarang setelah kotak obrolan terbuka, Kiao An tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Kiao An duduk sendirian, mengambil sebatang rokok, menyalakannya dan mulai merokok. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saat berdirinya negara, 8 Panji Yanjing menduduki banyak sumber daya Yanjing. Mereka memiliki fondasi yang sangat dalam dan merupakan kekuatan yang sangat kuat. Kelompok orang ini, 8 Panji ada kios-kios di barat, sangat tersebar, dan mereka sering melakukan hal-hal jahat. Meskipun mereka tersebar, orang-orang ini semua memiliki keyakinan yang sama, yaitu, keluarga kerajaan lama telah lama dihancurkan. Saat ini seorang keturunan keluarga kerajaan di Yanjing mengubah nama keluarganya menjadi Jin dan mengumpulkan semua orang ini. Karena garis keturunan bangsawan, dia sangat dihormati, dan orang ini sangat pandai memenangkan hati orang, dan dia telah sepenuhnya memanfaatkan kelompok kekuatan ini untuk digunakan sendiri. Pada puncaknya, kelompok kekuatan ini begitu kuat sehingga tidak ada kekuatan masyarakat sipil yang dapat menandinginya. Namun keturunan keluarga kerajaan ini sangat mendukung negara baru dan sangat mendukung negara baru tersebut. Juga tertarik untuk mempromosikan keharmonisan dan kemakmuran negara, jadi dia menerima pemimpin negara. Pejabat senior kerajaan naga juga sangat berterima kasih kepada keturunan keluarga kerajaan ini. Untuk memuji orang ini, mereka mendirikan rahasia rumah Pangeran Jin dan menamakan orang ini Raja Jin untuk memerintah keturunan 8 Panji. Raja Jin sangat baik, patriotik. Di bawah kepemimpinannya, keturunan 8 Panji di Yanjing tidak pernah melakukan apapun dari yang biasa. Dia secara bertahap mengintegrasikan sebagian besar kekuatan 8 Panji ke dalam masyarakat baru, hanya menyisakan Istana Jin. Mereka menjadikan beberapa murid dekat dan menyebarkannya. Sejak itu, Istana Raja Jin tidak menonjolkan diri dan tidak menonjolkan diri. Hampir tidak ada kontak dengan dunia luar. Lambat laun, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan mereka. Namun, rumah Raja Jin selalu bersikap rendah hati. Dia memiliki kontak dekat dengan tingkat tertinggi kerajaan naga. Murid-murid semuanya adalah orang-orang aneh, sangat kuat. Oleh karena itu, rumah Raja Jin adalah keberadaan yang sangat istimewa di kerajaan naga. Kecuali beberapa orang, bahkan tidak ada yang tahu keberadaan mereka, tetapi kekuatan dan suara mereka sangat menakutkan. Sederhananya, jika mereka benar-benar ingin berpartisipasi dalam urusan sekuler, keluarga manapun harus menyingkir. Chen Feng menyipitkan matanya, mengangguk dalam diam. Akhirnya, kita memiliki pemahaman lengkap tentang Istana Pangeran Jin. Jika benar seperti yang dikatakan Kiao An, maka status Istana Raja Jin akan luar biasa.
keluarga-keluarga di antara masyarakat tersebut tidak layak disebutkan di mata mereka. Kiao An menambahkan, alasan mengapa saya memahami rumah Raja Jin adalah karena dekan kami secara khusus memberitahu kami bahwa halaman No. 6 dapat meremehkan siapapun dan keluarga manapun, tetapi ketika berhadapan dengan rumah Raja Jin, kita harus berhati-hati. Alasan mengapa saya memberitahu Chen Feng tentang hal ini adalah karena niat baik. Dia hanya ingin mengingatkan Chen Feng bahwa betapapun gilanya dia tidak boleh impulsif saat menghadapi istana Raja Jin. Chen Feng secara alami memahami apa yang dimaksud Kiao An, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Ketua Tim Kiao, saya punya ide sekarang. Saya juga dapat memberitahu Anda sekarang mengapa Istana Raja meminta saya untuk merawat Putri Yue. Jujurnya, Putri Yue telah diracuni, dan racun yang dia racuni adalah racun dingin laba-laba tahun putih selama 7 hari yang telah meracuni oleh Xinyan sebelumnya." "Apa? Putri Yue sebenarnya diracuni?" Kiao An terlihat sangat terkejut. Dengan identitas Putri Yue, dia berani meracuninya. Apakah orang ini gila? Chen Feng melanjutkan, "Ya, Jiu Qiansui memberitahu saya secara pribadi bahwa racun 7 hari adalah racun yang tidak ada obatnya. Dalam sejarah, hanya ada satu contoh detoksifikasi Xinyan, dan sayalah yang mendetoksifikasinya." Petik 2. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa Jiu Qiansui secara pribadi mengundangku? Kiao An tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, dengan cara ini, dia merasa nyaman. Setidaknya Chen Feng kini menjadi bangsawan istana Pangeran Jin, jadi pasti tidak akan ada konflik. Setelah memikirkannya, dia bertanya dengan ragu, "Apakah Anda benar-benar mampu menyembuhkan racun selama 7 hari? Menurut informasi saya, Anda sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi dokter." Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Anda benar. Saya hanya tahu beberapa teori sederhana pengobatan Tiongkok. Mengenai pengobatan penyakit dan manusia, saya benar-benar tidak tahu caranya. Mengharuskanku untuk mengetahui banyak tentang keterampilan medis. Kamu tidak akan memahami implikasinya. Nak, kamu mencoba menipuku." Kiao An tersenyum pahit. "Oke, terima kasih banyak untuk hari ini, aku pergi dulu." Chen Feng berdiri, melambaikan tangannya, dan langsung meninggalkan kantor Kiao An. Setelah keluar, saya berpikir serius. Saya naik taksi dan kembali ke komunitas Linyai. Di rumah, berdiri di dekat jendela, merokok satu demi satu. Saat ini, Zhang Xinyan kembali dari pekerjaannya dan langsung senang saat melihat Chen Feng. Tapi kemudian, dia mencium bau asap yang menyengat lagi, dan wajahnya langsung menjadi gelap. "Kamu akan merokok segera setelah kamu pulang." Dia bahkan tidak mengganti sepatunya. Dia menginjak sepatu hak tingginya dan datang ke balkon. Dia mengambil setengah batang rokok langsung dari mulut Chen Feng. Chen Feng mengambil kesempatan itu untuk mengambil kepulan asap terakhir dan memuntahkannya keluar jendela dengan sangat puas. "Kamu." Zhang Xinyan menghentakkan kakinya dengan marah. Chen Feng, bagaimanapun, berhati dingin, dia memeluk Zhang Xinyan dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Aku merindukanmu." 4 kata sederhana ini langsung meluluhkan Zhang Xinyan. Semua amarahnya hilang. Pada momen romantis ini, telepon Zhang Xinyan berdering. Zhang Xinyan mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Setelah memikirkannya, "Saya masih terhubung." "Halo, siapa kamu?" "Halo, nama keluarga saya Jin, tolong biarkan Chen Feng menjawab telepon." Bab 957. Konon di tengah Yanjing, di sebelah kota terlarang, terdapat sebuah halaman unik. Gerbang halaman ditutup sepanjang tahun, dan sepasang singa batu yang menawan berdiri dengan anggun di depan gerbang. Di plakat gerbang, ada 2 karakter besar Jinfu. Pintu masuk Jin Mansion bersih dan rapi, dengan 2 pohon belalang yang menjulang tinggi. Pejalan kaki sesekali lewat, tapi tidak ada yang tahu siapa yang tinggal di pintu misterius yang terkunci ini. Saat ini, jauh di dalam Jin Mansion, di halaman kuno, seorang pria parubaya mengenakan seragam kekaisaran emas dari dinasti Qing, dengan penampilan yang lembut. Jempol kanannya memakai cincin giok, memegang tongkat kecil, dan sedang menggoda burung merah dalam sangkar yang tergantung di pohon. Burung itu sangat cantik. Suara mencicitnya juga sangat indah. "Kalian berdua, lihat catatan yang ditulis oleh Chen Feng. Pria parubaya itu adalah Raja Jin dari rumah Raja Jin saat ini, nama aslinya adalah Jin Yu." Ada juga sedikit rasa cemberut di wajah lembutnya saat ini. Ada 2 orang berdiri di halaman. Salah satunya adalah Jiu Qiansui yang baru saja kembali.
Pria lainnya berusia 40-an atau 50-an, dengan mata tajam dan telinga terkulai. Dia berjalan ke meja terlebih dahulu, mengambil catatan yang terbuka, dan melihatnya bersama Jiu Qiansui. Saya melihatnya berbunyi, mohon maafkan Chen Feng karena dengan berani menyatakan bahwa hampir tidak ada obat untuk racun selama 7 hari. Hanya kebetulan saya menyembuhkan racun wanita saya sendiri. Proses detoksifikasi memerlukan hubungan seksual. Ini dia juga alasan mengapa aku malu untuk berbicara. Ketika aku mengetahui bahwa Putri Yue masih muda, bahkan lebih sulit bagiku untuk mengatakannya. Sekarang aku serahkan pada Pangeran Jin untuk mengambil keputusan sendiri. Jika kamu masih ingin aku mengobati racunnya, aku telah meninggalkan nomor teleponku dan kamu dapat menghubunginya. Ini. Jiu Qiansui tertegun setelah membaca catatan yang ditulis oleh Chen Feng. Sontak, dia pun menjadi marah. Pria dengan bahu terkulai dan telinga di samping memiliki mata yang tajam dan menegur Jiu Qiansui, kamu telah melakukannya sejak lama dan kamu baru saja menyelamatkan hal seperti itu. Apakah berhubungan seks untuk mengobati racun itu bohong? Menurutku ini Chen Feng hanyalah seorang mesum. Sungguh pengecut. Jiu Qiansui langsung terdiam, namun tetap berkata, Tuan Wangbo, aku tidak menyangka Chen Feng ini akan begitu lancang. Oke, kalian berdua, hentikan berbicara. Jin Yu dia berkata, menyela mereka berdua. Jiu Qiansui dan Wangbo menundukkan kepala dan menutup mulut. Meletakkan tongkat di tangannya, Jin Yu langsung berjalan dan mengambil catatan itu dari tangan Wangbo. Dia sangat bingung dan berkata, apakah Tuan Yan benar-benar memiliki niat jahat pada orang yang disukainya? Atau, untuk menghilangkan racun flu 7 hari, apakah dia benar-benar ingin berhubungan seks dengan Chen Feng? Mendengar ini saat ini, dia tidak berani menegaskan. Lagi pula, berhubungan seks untuk detoksifikasi itu terlalu tidak masuk akal. Wangbo mengertakkan gigi dan berkata, Yang Mulia, menurut pendapat saya, ini adalah tipuan Chen Feng. Dia selalu ingin kembali ke Yanjing untuk membalas dendam 3 tahun lalu. Ketika kami memintanya untuk mengobati racun Putri Yue, dia berpikir salah. Dia pikir jika dia berselingkuh dengan Putri Yue, saya dapat mengancam istana Raja Jin dan menjadi pendukung Chen Feng, dan bahkan ingin menggunakan ini untuk mengendalikan kekuatan istana Raja Jin. Lagi pula, sang pangeran hanya memiliki Putri Yue. Pewaris, mungkin di masa depan, properti istana Pangeran Jin akan jatuh ke tangan permaisuri pangeran. Menurutku, Chen Feng ini hanya membuat angan-angan saja. Kita harus jangan tertipu, jangan sampai itu mencemari kepolosan Putri Yue. Kata-kata Wangbo benar-benar mengungkapkan pikiran Jin Yu dan Jiu Qiansui. Orang normal akan berpikiran demikian ketika melihat isi catatan ini. Akibatnya, Jin Yu kembali merasa sangat malu. Dia sangat mencintai putrinya, dan mustahil menyaksikan putrinya mati dengan matanya sendiri. Karena kamu mengatakan Chen Feng memiliki pikiran yang salah, bagaimana lagi kamu bisa menyembuhkan racun Yin Yue? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Jin Yu merasa berat. Begitu pertanyaan ini keluar, Jiu Qiansui dan Wang Bo terdiam. Sambil menghela nafas, Jin Yu berkata lagi, karena tidak ada cara lain, menurutku lebih baik mengundang Chen Feng ke ibu kota. Jika dia berkomplot melawan istana Raja Jin, bunuh dia. Saya menerima metode detoksifikasi, dan bukanlah ide yang buruk untuk merekrutnya sebagai permaisuri. Dengan begitu, kepolosan Yin Yue tidak akan ternoda. Demi putrinya, dia hanya bisa mengambil risiko. Singkatnya, dia ingin putrinya tetap hidup. Wang Bo dan Jiu Qiansui saling memandang dengan perasaan bersalah. Jika mereka tidak kompeten, mereka tidak akan menempatkan pangeran dalam situasi sulit seperti itu. Tuanku, bagaimana Anda mengetahui apakah seks adalah kunci detoksifikasi? Wang Bo masih khawatir. Dia masih merasa bahwa Chen Feng tidak bisa dipercaya. Jin Yu mengerutkan kening dan berkata, poin ini hanya bisa ditentukan oleh diri kita sendiri. Ngomong-ngomong, Jiu Qiansui, kamu dan Chen Feng pernah bertemu sekali. Jangan bias. Bagaimana kabar orang ini? Setelah memikirkannya, Jiu Qiansui berkata, dari pertemuan ini, saya hanya merasa bahwa orang ini memiliki pikiran yang keras dan sikap yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki rasa arogansi. Secara keseluruhan, orang ini cukup baik. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Bo di samping mendengus dingin. Jin Yu mengangguk dan berkata, saya percaya padamu. Tentu saja, saya juga percaya pada Tuan Yan. Orang seperti apa Tuan Yan itu, kita semua tahu bahwa keturunan yang dia lindungi dengan seluruh kekuatannya tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu malu. Selain itu, digabungkan dengan apa yang dilakukan Chen Feng,
orang ini benar-benar tidak terlihat seperti orang yang pengkhianat. Jadi, untuk memimpin bulan, aku bersedia bertaruh. Itu pertaruhan, tapi itu pertaruhan juga merupakan langkah yang terpaksa dan tidak berdaya. Karena dia sama sekali tidak punya pilihan lain. Yang mulia bijaksana. Jiu Qiansui membungkuk dan memberi hormat. Jin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya lagi, dan berkata dengan sangat sedih, selanjutnya, kita masih harus melakukan pekerjaan ideologis Yin Yue. Kalian semua tahu sifat gadis ini. Begitu dia menjadi keras kepala, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, telepon Chen Feng dulu dan minta dia datang ke Yanjing besok. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor telepon yang tertinggal di catatan. Segera, itu terhubung. Halo, siapa kamu? Suara seorang gadis terdengar dari seberang. Jin Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan nada lembut, halo, nama keluarga saya Jin, tolong biarkan Chen Feng menjawab teleponnya. Zhang Xinyan, yang memegang telepon, tampak bingung. Melihat Chen Feng, dia berkata, dia di sini untuk menemuimu. Dia bilang nama belakangnya adalah Jin. Petik 2. Chen Feng mengangguk dan mengambil telepon, halo, saya Chen Feng. Chen Feng, saya senang mendengar suara Anda. Saya Jin Yu, Pangeran Jin dari Istana Raja Jin. Jin Yu memperkenalkan dirinya dan berkata, saya membaca catatan yang Anda tinggalkan. Sejujurnya, itu agak sulit dipercaya. Saat pertama kali saya membacanya, saya sedikit marah. Saya benar-benar minta maaf, Pangeran Jin. Nada suara Chen Feng juga sangat tenang. Dia berkata dengan sedikit kusut, sejujurnya, ketika saya menulis catatan itu sedikit sulit bagiku untuk menulis. Aku ingin meminta Pangeran Jin untuk lebih memikirkan masalah ini. Mata Pangeran Jin sedikit menyipit dan dia bertanya, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu, bukan? Apakah mungkin untuk menyembuhkan racun selama 7 hari? Ya, sangat mungkin untuk menyembuhkannya, kata Chen Feng dengan pasti. Hampir telah dipastikan sebelumnya bahwa karena berhubungan maka kekuatan rumput nyanyian dewa di tubuhnya dipindahkan ke Zhang Xinyan. Akhirnya, racun dingin selama 7 hari dihilangkan. Oke, aku percaya padamu. Jin Yu berkata perlahan, datanglah ke Yanjing besok, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Bab 958. Setelah menutup telepon, Chen Feng tampak serius. Berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap, melamun. Benar saja, apa yang terjadi di rumah Pangeran Jin ternyata sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Istana Raja akhirnya menerima terapi seks. Meskipun metode detoksifikasinya tidak dapat dipercaya dan tidak tahu malu, mereka menanggung semuanya demi nyawa Putri Yue. Alhasil, dia sedikit merugi. Dia tidak pernah menjadi orang yang berpikiran maju. Namun kali ini, dia akhirnya ragu-ragu. Dalam hidupnya, meski ia romantis, setiap hubungan antara pria dan wanita didasari oleh rasa saling menyayangi. Yang lebih penting lagi adalah menentukan apakah Anda mencintai atau tidak, dan apakah Anda mampu memikul tanggung jawab sebelum berani mengambil langkah itu. Kali ini, pada dasarnya semua prinsip tersebut dilanggar. Bagaimana kita bisa berbicara tentang cinta atau non-cinta dengan wanita asing yang belum pernah kita temui sebelumnya? Belum lagi kamu jatuh cinta padaku. Satu-satunya hal yang baik adalah percakapannya dengan Pangeran Jin memungkinkan dia untuk melihat secara kasar bahwa Pangeran Jin adalah orang yang sangat murah hati. Selama percakapan, dia sopan, tapi tidak sombong. Jika Putri Yue bisa mewarisi temperamen ayahnya yang lembut dan murah hati, maka itu tidak masalah. Jika itu adalah master yang sulit diatur, akan lebih mudah baginya. Perjalanan ke rumah Pangeran Jin ini adalah awal dari perjalanan menuju Yanjing, dapat dilakukan dengan baik atau tidak sangatlah penting. Tapi sekarang saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Gila, nomor telepon siapa ini? Zhang Xinyan menunggu beberapa saat. Melihat Chen Feng masih linglung, dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia berteriak. Baru kemudian Chen Feng kembali sadar, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, telepon Yanjing, saya akan ke Yanjing besok. Ngomong-ngomong, Xinyan, tolong hubungi Jingbai dan King Qiu dan minta mereka datang malam ini. Ayo makan hotpot terakhir kali. Maaf mengganggumu, ayo makan lagi hari ini. Gila, apakah kamu akan pergi ke Yanjing secepat ini? Jantung Zhang Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Tidak peduli betapa bodohnya dia masih tahu bahwa semua yang dilakukan Chen Feng adalah mempersiapkan perjalanan terakhirnya ke utara menuju Yanjing.
Awalnya aku mengira persiapan ini akan memakan waktu beberapa tahun, apapun yang terjadi. Saya tidak pernah menyangka momen ini akan datang begitu tiba-tiba dan secepat itu. Pergi ke utara ke Yanjing mungkin berarti perpisahan yang lama. Dan dia tidak tahu apa hasil dari duel terakhir itu. Ada apa? Kenapa kamu begitu sedih? Yanjing dan Qinzi sama-sama berada di kerajaan naga. Hanya beberapa jam perjalanan dengan pesawat. Kamu merindukanku. Telepon aku. Aku akan kembali kapan saja. Chen Feng mengambil Zhang Xinyan dalam pelukannya. Mari ke pelukan Anda dan peluk dia dengan lembut. Tapi air mata Zhang Xinyan mengalir dengan tidak memuaskan. Kenapa kamu masih menangis? Ayo berbelanja bersama dan jangan membuat orang lain tertawa. Menyeka air mata dari sudut mata Zhang Xinyan dengan kedua ibu jarinya, Chen Feng mencium lembut kening Zhang Xinyan. Wanita konyol ini sangat suka menangis. Zhang Xinyan menggigit bibirnya dan menekan emosinya. Aku akan menelepon. Dia berjalan ke balkon dan mulai memanggil dua wanita lainnya. Setengah jam kemudian, Chen Feng dan Zhang Xinyan keluar dari lift membawa piring dan melihat Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu sudah berdiri di depan pintu kamar. Ah, itu datangnya begitu cepat. Chen Feng menyipitkan matanya dan mengambil barang-barang itu di tangan Zhang Xinyan. Zhang Xinyan buru-buru mengeluarkan kunci dan membuka pintu, dan sekelompok 4 orang memasuki ruangan. Hari ini, Liu Jingbai masih mengenakan jeans biru tua, yang membuat kakinya yang ramping semakin tegak. Ada kepang di bagian belakang kepala, melewati pinggang dan jatuh di bokong. Saudara Chen, apakah kamu akan pergi ke Yanjing sekarang? Ini agak mendadak. Liu Jingbai mau tidak mau bertanya sambil membantu Chen Feng membawa piring ke dapur. Ruan Qingqiu masih mengenakan congsam merah, yang semakin menonjolkan sosok anggunnya. Dia memutar tubuh anggunnya dan berjalan ke dapur dengan anggun. Tiba-tiba, dapur yang sudah sangat sempit itu tampak semakin ramai. Jingbai, kamu, Qingqiu dan Xinyan, silakan pergi ke sofa dan menonton TV. Tidak ada ruang untuk siapapun di dapur. Setelah aku selesai, ayo makan dan bicara. Chen Feng menyalakan keran dan mulai mencuci sayuran. Liu Jingbai berbalik dan memandang Ruan Qingqiu, lalu meninggalkan dapur bersama. Ketiga wanita itu sedang duduk di sofa, sangat sunyi. Pedang cerah, diputar di TV. Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italia sialanmu itu? Kebetulan Li Yunlong hendak membombardir istrinya. Saat Li Yunlong memukuli istrinya hingga berkeping-keping, Chen Feng selesai mencuci piring dan mengeluarkannya. Dia melihat ketiga patung yang hilang dan tersenyum marah, ada apa dengan kalian bertiga hari ini? Aku hanya akan pergi ke Yanjing, dan aku tidak akan pergi ke Mars. Kenapa aku harus begitu sedih? Sudah disajikan, sebotol Rio untuk setiap orang, saya akan minum sesuatu yang putih, mari kita bicara dari hati ke hati malam ini, sampai jumpa. Begitu kata-kata ini keluar, ketiganya tertawa. Mereka semua bangkit dan datang ke meja makan. Panci panas mengepul dengan deras, dan Chen Feng tidak tahu apa yang dia tambahkan ke dasar panci, baunya sangat harum dan membuat orang sangat berselera. Orang gila, mengapa panci panasmu begitu harum? Apa yang kamu tambahkan? Zhang Xinyan, pemula di dapur, menatap panci panas itu dengan rasa ingin tahu, hampir memasukkan wajahnya ke dalamnya. Saat Chen Feng membuat bakso ikan, dia berkata dengan penuh kasih sayang, dengan sedikit cinta. Dengan suara, pop, Zhang Xinyan hampir tertawa terbahak-bahak. Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu juga tertawa. Suasana tertekan seketika berubah menjadi kegembiraan. Ketiga gadis itu masing-masing membuka sebotol Rio, dan bahkan Zhang Xinyan, seorang pemabuk yang menakutkan, dan Chen Feng tidak menghentikan mereka. Namun dia sendiri menuangkan segelas Wu Liangye dan memainkan trik khusus. Sebotol anggur ini diberikan oleh Li Tongzhu. Untuk 3 selir tercinta, Chen Feng mengambil gelas anggur. Pergilah. Zhang Xinyan memutar matanya, tetapi masih mengambil botolnya. Chen Feng tertawa, dan mereka berempat mendentingkan gelas dan minum. Chen Feng mendecakkan mulutnya, dan tiba-tiba ekspresinya memadat, dan dia berkata kepada ketiga wanita itu, sudah hampir setahun sejak saya keluar dari penjara Guantanamo dan datang ke Qinzi. Waktu berlalu begitu cepat. Hal terbesar telah terjadi. Keuntungannya adalah memiliki keluarga dan kamu memberiku lebih banyak arti dalam hidupku. Hidupku yang menyedihkan juga memiliki lebih banyak kekhawatiran dan kekhawatiran. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, Tuhan sebenarnya masih adil. Aku sudah banyak menderita dan sangat menderita dalam hidup ini. Tapi di saat yang sama, itu juga membuatku gila hampir sepanjang hidupku,
dan aku bahkan mendapatkan hal-hal yang membuat iri orang biasa. Tentang kamu. Katakan padaku, siapa yang bukan orang paling berkuasa di negara ini, tetapi bersedia mengikutiku, siapa yang terbaring di ujung pisau. Saya telah memikirkan tentang bagaimana cara hidup sesuai dengan Anda. Akhirnya saya mengerti, yaitu saya ingin hidup, Anda harus hidup. Bab 959. Chen Feng mengangkat sisa setengah gelas anggur putih dan meminumnya dalam satu tegukan. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku bersikap sok di depan seorang wanita. Tapi segelas wine ini sungguh nikmat untuk diminum. Saudara Chen, aku akan tinggal bersamamu selama sisa hidupku. Liu Jingbai memegang botol anggur dan minum banyak-banyak. Ruan Qingqiu yang anggun juga berkata kepada Chen Feng, orang gila, kamu akan menjadi satu-satunya raja di hatiku selama sisa hidupku. Aku hanya ada untuk menyerah padamu. Dia kehilangan keanggunannya dan mendongak dengan sedikit anggun. Ambil seteguk. Suasana berangsur-angsur menjadi sedikit menyedihkan, dan Zhang Xinyan menjadi cemas. Dia berkata dengan bingung, ada apa denganmu? Gila? Aku tahu aku bodoh, apakah kamu dalam bahaya? Jangan menakuti aku. Chen Feng menekan botol anggur Liu Jingbai dan tiba-tiba menyipitkan matanya, lalu dia menunjukkan senyum licik khasnya. Dia tersenyum dan berkata, aku akan hidup untukmu, jadi tidak perlu bersedih. Perjalanan ke Yanjing ini bukanlah perpisahan. Ketika aku kembali, aku akan menyembunyikan identitasku dan membawamu berkeliling dunia. Dia tersenyum, tertawa keras. Tawa bergema di ruangan itu untuk waktu yang lama. Banyak hal yang terjalin dan menyatu di Yanjing. Dia tahu bahwa di Yanjing, dia akan menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan masa depan sulit. Namun, ini juga merupakan pertempuran yang telah lama dia nantikan. Setelah menyelesaikan makanan ini, Zhang Xinyan langsung berubah menjadi ular. Dia tidak akan melepaskan tubuh Chen Feng. Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu memiliki pemikiran yang sama, mereka tidak ingin pergi malam ini dan tinggal bersama Chen Feng. Chen Feng mencoba membujuk mereka untuk waktu yang lama, tetapi mereka berdua tetap bersikeras untuk tetap tinggal. Ini membuatnya sangat tidak berdaya, tetapi ketika dia menoleh, dia memikirkan adegan yang sangat seksi. Halo. Sebelum tidur, Chen Feng membawa ular kecil Zhang Xinyan ke balkon. Saya pergi ke Tianfu dan menelepon. Gila. Luo Rongyan, yang sedang mandi, tiba-tiba duduk tegak. Tubuh montok, putih dan lembut beriak busa, ilusi dan kabur. Ini aku, apakah kamu merindukanku? Chen Feng tertawa. Sejak mengkonfirmasi hubungannya dengan Chen Feng, Luo Rongyan telah benar-benar tenang. Dalam kehidupan ini, dia akan menjadi wanita Chen Feng. Saya hanya menunggu pria ini menikahinya suatu hari nanti. Dia berkata dengan bermuka dua, aku merindukanmu. Aku akhirnya menyuruhmu pergi, akankah aku merindukanmu? Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu memintaku melakukan sesuatu? Lihatlah dirimu, aku tidak bisa memberimu apapun jika aku tidak punya apa-apa. Apakah kamu menelepon? Chen Feng berkata tanpa berkata-kata. Bicaralah dengan cepat, atau aku akan mati. Luo Rongyan sangat kedinginan. Kamu. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tiba-tiba menjadi gelap, aku akan ke Yanjing. Yanjing. Luo Rongyan tiba-tiba panik. Dia berpura-pura tidak peduli, aku tahu. Dia tidak tahu masa lalu Chen Feng sebelumnya, tapi sekarang, dia juga tahu segalanya tentang masa lalu Chen Feng. Yanjing adalah pusaran air bagi Chen Feng. Begitu Anda masuk ke dalam, Anda mungkin benar-benar ditelan. Chen Feng berkata dalam hati, oke. Istirahatlah lebih awal. Tutup telepon. Saat dia hendak menutup telepon, sebuah pesan tiba-tiba datang dari sisi lain, kembalilah hidup-hidup, aku akan menunggumu. Chen Feng menunggu selama 3 detik sebelum menutup telepon. Senyuman muncul di wajahnya. Panggilan perpisahan ini agak aneh. Saya berada di Qinxi, pergi ke Yanjing, tapi saya mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang dari Tianfu. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, itu masuk akal. Xinyan, ayo tidur. Melihat Zhang Xinyan yang wajahnya memerah, Chen Feng langsung menggendongnya dan berjalan ke kamar. Malam ini tidak seharum yang dibayangkan Chen Feng. 4 orang berkerumun di satu tempat tidur dan hanya tidur. Namun arti persahabatan masih sangat menyentuh hati Chen Feng. Zhang Xinyan dan Liu Jingbai sama-sama mengambil cuti setengah hari. Ruan Qingqiu mengantar Chen Feng ke bandara bersama ketiga wanita itu. Melihat Chen Feng melewati pemeriksaan keamanan, ketiga wanita cantik yang tiada taranya tidak dapat melihat ke belakang.
Zhang Xinyan bertanya, dia pasti akan kembali hidup, kan? Pasti. Mata Liu Jingbai bertekad. Ya, tentu saja. Nada bicara Ruan Qingqiu juga sangat yakin. Kurang dari 2 jam, pesawat mendarat di Bandara Internasional Yanjing. 3 tahun kemudian, Chen Feng masuk ke tempat familiar ini lagi. Saya merasa sedikit bersemangat. Aku di sini, apakah kamu siap? Saat aku melangkah keluar dari bandara, aku memandangi gedung-gedung tinggi. Dia mengabaikan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya dan berteriak keras. Kalimat ini sudah lama terpatri di hati saya, dan pada saat inilah akhirnya saya ucapkan. Halo Tuan Chen Feng, saya Lia Cheng, pemimpin Panji Zhenghong. Saya telah diperintahkan oleh Pangeran Jin untuk datang menjemput Anda. Seorang pria berusia 30-an dengan mata kecil dan 4 pria berpakaian hitam berjalan ke arah Chen Feng sebelum menjadi gila. Pria itu tersenyum dan terlihat sangat ramah. Terima kasih. Chen Feng dan Li Yacheng berjabat tangan. Mau tak mau dia merasa lucu di dalam hatinya, berapa umur ini, dan mereka masih menyebut diri mereka 8 Panji. Tuan Chen Feng, silakan lewat sini. Li Yacheng memimpin Chen Feng ke dalam mobil Hongqi dengan anggun. Kedua mobil itu berangkat bersama dan melaju ke rumah Pangeran Jin. Di dalam mobil, Chen Feng memandang Li Yacheng. Meskipun orang ini masih muda, dia sangat dewasa dan lembut. Keduanya mengobrol sebentar untuk beberapa kata, dan kemudian Chen Feng menyadari bahwa Li Yacheng ini secara khusus bertanggung jawab atas keuangan istana Pangeran Jin. Sederhananya, Istana Raja Jin memiliki banyak perusahaan terdaftar atas namanya, dan operasinya sangat besar. Dan orang yang benar-benar mengendalikan semua ini, selain Pangeran Jin sendiri, adalah Li Yacheng. Chen Feng tidak dapat menahan perasaan bahwa sumber keuangan istana Pangeran Jin sangat kuat. Dia berpikir sejenak dan bertanya pada Li Yacheng, pimpinan Panji Li, kali ini saya ingin mengobati racun Putri Yue. Saya ingin bertanya, gadis seperti apa Putri Yue itu? Karena dia tidak tahu isi catatan Chen Feng, Li Yacheng sedikit terkejut, entah kenapa Chen Feng bertanya seperti ini. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, Putri Yue adalah biji mata Pangeran Jin. Dia berbakat dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis sejak dia masih kecil, dan dia sangat cantik. Pangeran selalu menyayanginya, dia memiliki temperamen buruk. Jangan mengaku kalah. Chen Feng bertanya lagi, apakah kamu punya hobi? Putri Yue punya banyak hobi. Li Yacheng mengacungkan jempol dan berkata, saya tidak bermaksud menyanjung, tidak peduli apa yang dilakukan Putri Yue, hampir semuanya berada di peringkat pertama. Yang terbaik dari mereka adalah bermain catur, tenis, dan mahjong. Bermain catur dan tenis adalah hal yang serius. Tapi apa sih bermain mahjong itu? Tampaknya Putri Yue ini juga merupakan orang yang sangat unik. Jangan meremehkan bermain mahjong. Li Yacheng berkata dengan sedikit bayangan, saat Putri Yue dan aku bermain, aku hampir tidak pernah menang saat kami bermain mahjong, dan setiap kali, aku kalah telak. Menarik. Chen Feng berpikir begitu. Siap bermain. Jika saatnya tiba, mari kita mulai dengan hobi Putri Yue dan berhubungan satu sama lain terlebih dahulu. Jika tidak, tiba-tiba berbaring di tempat tidur akan terasa sedikit memalukan. Bab 960. Lebih dari 40 menit kemudian, mobil berhenti di gerbang rumah Pangeran Jin. Chen Feng turun dari mobil dan melihat sekeliling, dia sangat terkejut dengan letak geografis tempat ini. Tempat ini dekat dengan kota terlarang. Mengatakan bahwa ini adalah kediaman pribadi sungguh sulit dipercaya. Li Yacheng mengklik pengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, seseorang membuka pintu. Di bawah kepemimpinan Li Yacheng, Chen Feng memasuki rumah Pangeran Jin. Begitu saya masuk, mata saya berbinar. Seluruh rumah telah dipugar dengan indah dan tampak seperti rumah pangeran sungguhan. Paviliun kayu sederhana dan halaman taman yang elegan. Sebenarnya ada pohon pir yang ditanam di halaman yang luas. Ada juga panggung indah yang terletak di ujung, yang menunjukkan niat pemiliknya. Sepanjang jalan, ada pembantu dan pembantu. Saat mereka melihat Li Yacheng, mereka akan memberi hormat. Jika bukan karena pakaian modern, itu akan membuat orang berpikir bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke dinasti Qing kuno. Setelah beberapa saat, mereka sampai di aula suanya, tempat istana Pangeran Jin secara khusus menyambut tamu. Chen Feng mengikuti Li Yacheng masuk dan melihat lobi itu sunyi, sangat kuno, dan dipenuhi dengan furnitur nan emas. Yang mulia, Tuan Chen Feng telah datang. Li Yacheng memberi hormat dengan hormat, dan Jin Yu, yang berdiri di tengah ruangan, berbalik. Dia lembut dan tersenyum, dan mengangguk sedikit kepada Chen Feng.
Chen Feng, perjalananmu sulit, silakan duduk. Dia melambai kepada Li Yacheng. Setelah melihat ini, Li Yacheng meninggalkan lobi. Terima kasih, Tuan Jin. Chen Feng melihat lebih dekat dan melihat ada dua orang lagi yang duduk di lobi. Salah satu dari mereka memiliki telinga terkulai dan wajah tidak ramah, dia mendengus ketika melihatnya. Tapi Chen Feng mengenali orang lain, Jiu Qiansui lah yang menyelamatkannya. Jiu Qiansui, kita bertemu lagi. Chen Feng berinisiatif untuk menyapa Jiu Qiansui, lalu duduk di hadapan Jiu Qiansui dan Wang Bo. Jiu Qiansui mengangguk sebagai jawaban, juga sedikit acuh tak acuh. Jin Yu berjalan ke kursi tinggi dan duduk, menghela nafas. Dia berkata kepada Chen Feng, Chen Feng, saya orang yang lugas, jadi saya berbicara terus terang. Meskipun saya belum pernah bertemu Anda, Tuan Yan dan saya pernah menjalin hubungan. Saya bahkan percaya bahwa pemuda yang ingin dilindungi Tuan Yan pastilah orang yang berbakat. Saya membaca catatan yang Anda berikan kepada saya, dan di telepon, saya juga bertanya. Sungguh hal yang sulit dipercaya, tidak peduli siapa yang mendengarnya, tidak bisa mempercayainya. Jiu Qiansui dan Wang Bo sama-sama orang yang saya percaya. Bisakah Anda memberitahu kami sekarang cara menyembuhkan racun 7 hari? Mengapa saya ingin berhubungan seks dengan Anda? Jika kita tidak menjelaskan hal ini dengan jelas, selalu ada penyumbatan di hati kita. Chen Feng sangat tidak berdaya. Tampaknya orang-orang yang hadir begitu acuh padanya karena alasan berhubungan seks. Namun, dia bisa memahami masalah ini. Lagi pula, berhubungan seks sungguh sulit untuk diterima. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Pangeran Jin, alasannya bukan karena saya tidak ingin mengatakannya, tetapi ini bersifat luas. Ini adalah rahasia pribadi saya. Mohon maafkan saya. Rumput nyanyian dewa belum bisa dibocorkan. Begitu orang luar mengetahui hal ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Feng bahkan tidak memberikan penjelasan. Wang Bo tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan. Ini adalah rumah Pangeran Jin, di sebelah kota terlarang. Jika Anda ingin menyembuhkan racunnya, obati dengan baik. Jika Anda ingin menggunakan obat untuk meracuni, itu akan menodai Putri Yue untuk memeras istana Pangeran Jin dan membantumu melawan keluarga Zheng, angan-anganmu salah. Jin Yu tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Chen Feng dengan tulus, Chen Feng, terakhir kali Jiu Qiansui telah membuat janji kepadamu di negara Wei. Saya akan mengulanginya di sini. Selama Anda dapat menyembuhkan Yin Yue, saya, Pangeran Jin, bersedia menjadi pendukung kuat Anda dan membantu Anda mendapatkan pijakan di Yanjing dan membalas nasib 3 tahun lalu. Balas dendam atas insiden berdarah itu. Aku, Jin Yu, selalu menepati janjiku dan menepati janjiku. Jika kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan istana Pangeran Jin, kamu tidak perlu meributkan Yin Yue. Mungkin itu akan menjadi kontraproduktif. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dia juga berdiri dan berkata sambil mencibir, Pangeran Jin, sejujurnya, itu karena Jiu Qiansui menyelamatkanku sehingga aku bersikap sangat sopan kepada istana Pangeran Jin, tetapi dalam analisis terakhir, itu karena rasa terima kasih, bukan karena apapun yang aku takutkan. Ini tepat di sebelah kota terlarang, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Ketika saya masih kecil, Chen Feng, saya berdiri di kursi naga di kota terlarang dan pipis di sana. Ada yang ingin kita bicarakan, jadi jangan menggangguku. Aku Chen Feng ingin kembali ke Yanjing dan menyelesaikan masalah dengan sekelompok orang itu, untuk diriku sendiri, rekan-rekanku, dan Tuan Yan. Tapi, aku, Chen Feng, tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan istana Raja Jin. Jika menurutmu penawar yang aku, Chen Feng, bicarakan hanyalah menggunakan Putri Yue untuk memeras istana Raja Jin, maka maafkan aku, ayo lupakan masalah ini dan cari orang lain untuk membantumu menghindari kesalahpahaman. Reaksi Chen Feng ini sangat mengejutkan Jin Yu. Orang ini agak terlalu gila. Kali ini, bahkan Jiu Qiansui tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan berteriak dengan marah kepada Chen Feng, Chen Feng, rumah Pangeran Jin bukanlah tempat bagimu untuk menjadi gila. Jika kamu berani berbicara kasar kepada Pangeran Jin, tidakkah kamu ingin hidup? Jiu Qiansui, apa yang kamu katakan agak sombong, bukan? Chen Feng berkata gayung bersambut, dari awal sampai akhir, rumah Pangeran Jin lah yang menemukan saya. Saya juga menjelaskannya di catatan. Jika kamu keberatan atau tidak percaya dengan cara mengobati racun, tidak perlu meneleponku.
Panggil aku. Aku di sini, dan sekarang aku meragukan caraku mengobati racun. Bukankah itu tidak konsisten? Juga, aku gila, Chen Feng, tapi aku gila kemanapun aku pergi, karena aku tidak suka orang lain menindasku ketika mereka mengira mereka benar. Poin terakhir, ini adalah kerajaan naga, bukan dinasti lama. Jangan menaruh peraturanmu di kepalaku. Kamu, Wang Bo sangat marah, menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, kamu sangat sombong. Ya, hari ini aku akan mematahkan tempurung lututmu dan membuat kamu berlutut sampai mati di rumah Pangeran Jin untuk meminta maaf. Patah tempurung lututku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Mata Chen Feng menjadi dingin. Ini tidak masuk akal, terimalah pukulanku. Wang Bo sangat marah dan memukul Chen Feng dengan pukulan yang berat. Raja Neraka memegang jarinya. Chen Feng tidak menyerah atau menghindar, dia hanya melawan. Melihat perlindungan energi lawan yang tebal, ia langsung menggunakan Hell's Finger Grip untuk menghancurkan perlindungan energi tersebut. Terjadi ledakan. Keduanya mengalami sedikit jalan buntu dan masing-masing mundur. Wang Bo terlihat jelek karena tangan kanannya sedikit gemetar. Dia sebenarnya kalah dalam konfrontasi sebelumnya. Cedera sebelumnya belum sembuh. Chen Feng hanya merasakan perasaan berat di dadanya, dan seteguk darah hampir mengalir ke tubuhnya. Dia menahan napas, masih terlihat sombong. Sekarang masalahnya telah mencapai titik ini, kita tidak boleh kehilangan momentum. Chen Feng, kamu benar-benar mengecewakanku. Jika kamu berani mengambil tindakan di rumah Pangeran Jin, aku akan menemuimu secara pribadi. Jiu Qiansui berjalan ke sisi berlawanan dari Chen Feng dengan cara yang sangat mendominasi. Hanya dengan berdiri di sana, ada suatu perasaan momentum menakutkan yang tak terkalahkan di dunia. Bibir Chen Feng sedikit terangkat. Kerajaan naga dikabarkan memiliki kekuatan tempur paling kuat. Eksistensi yang menantang surga yang dapat mengintimidasi dewa jahat. Saat ini, dia juga sedikit bersemangat dan penasaran, dia ingin melihat apakah kekuatan Jiu Qiansui benar-benar sekuat itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.